Hari ini kita akan belajar dari Magnus Carlsen bagaimana menggunakan Dutch Stonewall. Lawannya dalam model game berikut ini adalah mantan juara dunia Viswanathan Anand. Anand sebagai putih dan D4. Carlsen menjawab F5, Dutch Defense. G3, respon terkuat dalam menghadapi Dutch. Kuda ke F6, menambah kontrol terhadap petak sentral E4. Gajah ke C2, E6. Setelah C4, Carlsen memajukan pion di C6. Dengan meletakkan seluruh pion sentralnya di petak terang, Carlsen bermaksud untuk membuat sulit pergerakan gajah terang. Langkah ini juga merupakan sebuah jebakan, sebab kalau putih melanjutkan D5, komputer merekomendasikan gajah B4 skak, gajah D2, dan menteri B6. Putih sebaiknya tidak melakukan pertukaran gajah karena akan membuat dia kehilangan pion. Maka pion makan pion dimainkan. Pion makan dilanjutkan kuda ke F3, bersiap rokade. Kuda E4, dan setelah rokade, gajah ke C5. E3, menteri makan pion. Hitam unggul satu pion, tetapi kita harus berhati-hati karena putih punya langkah jebakan menteri ke B3, yang mana kalau kita memakan benteng, menteri akan terjebak. Maka langkah terbaik, menteri makan menteri. Pion makan, dan kita mempertahankan keunggulan satu pion. Anand memilih kuda ke F3, bersiap rokade. D5, langsung membentuk formasi Stonewall. Rokade, gajah ke petak D6. Dan dalam Stonewall, gajah gelap harus selalu berada di petak D6, sesuatu yang perlu Anda ingat. B3, bersiap fianchetto dan juga dengan kemungkinan untuk menukarkan gajah gelap. Dalam Dutch Stonewall, kita harus mempertahankan agar lawan tidak melakukan pertukaran gajah gelap, sebab jika gajah gelap hilang, maka kita akan kehilangan perwira yang sangat penting. Karena itu menteri E7, mencegah pertukaran gajah. Kuda ke E5, dan rokade. Kuda D2, A5. Carlsen berniat menyerang sayap menteri, sebuah tema serangan yang juga harus Anda lakukan. Gajah B2, dan kuda B D7. Menteri C2, A4. Jika pion makan pion, kita akan menyerahkan gajah gelap ditukar dengan kuda. Karena setelah pion makan gajah, kuda E4, dan putih bisa dengan mudah melakukan kesalahan, misalnya F3, dibalas menteri C5 skak. Raja H1, kuda ke F2 skak, dan kuda ini harus diambil karena jika tidak, putih akan terkena smothered mate, maka benteng makan kuda. Menteri makan, dan hitam punya keunggulan 2 benteng. Anand mencoba kuda ke F3, semakin memperkuat posisi kuda. Kuda E4, E3, dan A3. Gajah menyingkir ke petak C3. Kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan gajah ke D7. Gajah terang berniat menyeberang ke sayap raja, namun Anand tidak mengizinkan hal ini. Kuda makan gajah, menteri makan, dan C5. Gajah ke C7, B4. H5 dimainkan, mengunci petak G4. Gajah E1, dan hal ini mengizinkan E5. Pion makan, gajah makan, benteng D1. Menteri ke E6, melakukan shadowing terhadap pion di A2. Dan dari sini Carlsen melihat bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menang dengan promosi pion.
Jadi, dia akan mengejar visi tersebut. Permainan berlanjut dengan F3 mengusir kuda dari center, kuda mundur ke F6, gajah H3, G6, dan Anan secara tidak sadar membantu Carlsen mewujudkan visinya. Dia melangkah E4. Carlsen dengan senang hati memakan pion, membuka tekanan terhadap pion di A2. Setelah pion makan, gajah ke B2. Sekarang Carlsen menyerang pion. Anan terus melanjutkan dengan pion makan pion, dan hal ini mengizinkan menteri makan pion, yang tidak saja membuat Carlsen memiliki pion bebas, tetapi juga di saat yang sama membuat dia mengancam serangan Royal Discovery yang akan memenangkan menteri. Anan mempertahankan diri dengan gajah F2 dan langkah defensif yang sangat kuat G5 menutup aktivitas gajah dan benteng. Benteng E1 bermaksud menyusup ke baris ke-7, tapi menteri F7 mempertahankan baris ke-7 juga di saat yang sama membuka jalan bagi ekspansi pion. Benteng E6 dan kuda ke G4. Gajah makan, pion makan, benteng G6 skak, raja H7. Dengan sengaja meletakkan raja dalam situasi shadowing menteri, sebuah langkah jebakan yang sangat dalam dari Magnus Carlsen. Anan mengkalkulasi dan melihat sebuah serangan kombinasi, dan dia melepaskan langkah pengorbanan benteng ke D7. Carlsen memakan benteng, dilanjutkan F6, sebuah ancaman serangan discovery yang akan berujung pada skakmat. Tetapi Anan melupakan sebuah detail yang justru dilihat oleh Carlsen. Di posisi ini, Carlsen membalas dengan langkah deflection, menteri ke D1 skak, sebuah langkah pertahanan yang gagal dilihat oleh Viswanathan Anand. Menteri makan menteri, dan raja makan benteng. Sekarang Carlsen bersiap untuk mempromosikan pion. Anand masih mencoba dengan menteri D3 skak, tetapi raja H6 mengamankan raja dari segala macam bentuk kemungkinan skak. H4, dan mudah saja pion makan pion N pasan kembali mengancam promosi pion, dan Viswanathan Anand langsung menyerah. Dia tidak akan mampu menghentikan promosi pion.